yang lalu, di mana mata kuliah yang akan saya sampaikan terkait masalah kembali dengan undang-undang tenaga kerjaan dengan Muslau ya. Kita coba lihat materinya dulu. Materi. Ya, Nah, ini adalah berarti kan gimana materinya? Sudah terlihat ya? iya, Pak. Hmm? Hmm. Pak Ibrahim? Belum, Pak.
Iya, heeh. Iya. Ini Shellstream itu apa yang pinter, handal? Ah, iya iya, di-share. Oh, ya sudah? Iya. Mmm. Materi OTT di vendor ya? Ini saya sudah ini ya, muncul ya? Oh ya, heeh, sama. Oh, biasanya saya kepikir lagi. Mhm, kelihatan ya? Nih, mau ditampil? Iya, Belum ya? iya Pak, beli.
Ini sudah close itu. Share. Ini kan sebentar ya. Share claim. Undang-undang tenaga kerja. Ini enggak muncul yang ini. Belum juga, Pak. Ini belum ya? Oh, shit. Yes. Ah, betul betul. Saya ketuk ini yang file-filenya ini enggak. Duh. Luar biasa. Iya. Pak Dharma, nanti kan pun. Boleh ya. Mau kan ya? Ini sudah tampil ya? Ya. Oke, makasih. Apa?
Sudah ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan di depan lebar. Di dalam topik ini apa saja perbedaan aturan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja ya. Di sini Terlalu kecil. Terlalu kecil, Pak. kecil ya. Iya, tidak bisa Pak terbaca. Kasih besar kita. Kecil sekali, Pak. Kecil sekali. Atau di HP-nya atau kecil. Ya, ini ini kita lihat ya. Topik ya. Di sini kita kemarin bahas terkait masalah pasal ya. Di situ antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ya. Di sini waktu istirahat dan cuti. Yang pertama istirahat mingguan ya. Ini perbedaan di pasal 79 ayat 2 menyebutkan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 hari minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja. Jadi 6 hari kerja 1 hari ya, kemudian 5 hari kerja mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian di 6 hari ini maksudnya Senin sampai Sabtu. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja aturan 5 hari kerja itu dihapus ya, jadi ditiadakan dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu dia tiadakan. Kemudian sehingga berbunyi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 hari minggu. Jadi dia ini berlaku di Omnibus Law hari Senin sampai hari Minggu, hari Sabtu 6 hari kerja ya. Ini perbedaannya ya. Kemudian istirahat panjang. Ini untuk mingguan yang pertama. Istirahat panjang di pasal 79 ayat 2D dikatakan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap tempat kerja 6 tahun. Kemudian di Omnibus Law draft-nya itu draft RUU Cipta Kerja ini menyerahkan regulasi terkait hak cuti panjang kepada perusahaan. RUU Cipta Kerja tidak mencantumkan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerja buruh yang sudah bekerja selama secara terus-menerus dan menyerahkan aturan itu kepada perusahaan atau perjanjian kerjasama yang disepakati. Jadi perbedaan-perbedaannya ini ya, istirahat panjang. Adapun ini suaranya ini siapa yang ini terganggu? Kemudian terkait masalah cuti haid, ya di Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pekerja buruh perempuan bisa memperoleh libur pada saat haid hari pertama dan kedua pada saat haid. Jadi dikasih kesempatan di Undang-Undang Tenaga Kerja bagi perempuan yang haid ya hari pertama dan kedua.
diberikan kesempatan untuk meliburkan diri ya. Di Omnibus Law perbandingannya itu ya tidak mencantumkan hak cuti haid bagi perempuan. RUU Cipta Kerja tidak menuliskan hak cuti haid di hari pertama dan kedua masa menstruasi yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. Jadi dia hilangkan perbandingannya masalah cuti haid ya. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa cuti haidnya ini ya hari pertama dan kedua diberikan waktu untuk tidak melakukan pekerjaan. Namun di draft RUU Cipta Kerja ini dicabut. Itu. Kemudian cuti hamil melahirkan, ini perempuan ya, bukan laki-laki. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 82 mengatur mekanisme cuti hamil melahirkan bagi pekerja perempuan. Di dalamnya juga termasuk cuti untuk istirahat bagi pekerja buruh perempuan yang mengalami keguguran. Ya. Di Omnibus Law kemudian dia tidak mencantumkan pembahasan ya perubahan atas status penghapusan dalam pasal tersebut. Makanya ya Omnibus Law ini ya mendapat tekanan atau kritikan ya dari buruh ya maupun masyarakat ya untuk khususnya mahasiswa ya demo undang-undang Omnibus Law. Hak untuk menyusui ya ini hak perempuan ya di pasal 83 Undang Ketenagakerjaan perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu bekerja. Di beda di Omnibus Law ya tidak mencantumkan pembahasan perubahan atau banyak ya penghapusan dalam pasal tersebut. Jadi banyak hal cuti hamil melahirkan hak untuk menyusui ya dihapus oleh Omnibus Law. Cuti menjalankan ibadah keagamaan. Di pasal 80 Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Ya, ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ya. Di sana. Kemudian di draft Cipta Kerja ini tidak mencantumkan pembahasan perubahan atau status penghapusan dalam pasal tersebut. Ini ya rupanya ya hal-hal yang draft ini dia bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Kemudian upah satuan hasil dan waktu tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Oleh Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law adalah upaya satuan hasil dan waktu. Adanya upah satuan hasil dan waktu. Upah satuan hasil adalah upah yang ditetapkan berdasarkan satu waktu seperti harian, mingguan, atau bulanan. Sementara upah satuan hasil adalah upah yang ditetapkan berdasarkan hasil dari pekerjaan yang telah disepakati. Ini perbedaannya ya. Kemudian upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten kota. Upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, dan sektor berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan upah yang minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dan kota. Ini diserahkan kepada otonomi daerah ya di Undang-Undang 89. Kemudian di Omnibus Law dia menyediakan upah minimum sektoral kabupaten kota UMK, upah minimum sektoral kabupaten kota, sehingga penentuan upah hanya berdasarkan upah minimum provinsi. Ini nih ya perbedaannya ya dengan
yang sudah diserahkan melalui otonomi daerah. Nah, ini kemudian diatur lagi meniadakan upah minimum sektoral kabupaten kota (UMK) ya. Kemudian bonus ya, tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya ya. Yang kemudian di Omnibus Law memberikan bonus atau penghargaan lainnya bagi pekerja sesuai dengan masa kerjanya. Bonus tertinggi senilai 5 kali upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 tahun atau lebih. Ya ini ya. Di perbedaan rumus penghitungan upah minimum ya, di Undang-Undang Ketenagakerjaan dipakai UMT ditambah UMT kali inflasi ya. Kemudian upah minimum yang ditetapkan, upah minimum tahunan berjalan dan seterusnya ya. Nanti saya share nanti di materinya nanti supaya ya rekan-rekan bisa melihat ya perbandingan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Omnibus Law ya. Mana diuntungkan, mana yang dirugikan. Ya. Mungkin sampai di situ Pak Ibrahim dengan teman-temannya ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Kalau Pak sudah mengerti, kita lanjut lagi. Jangan terlalu lama ya. Nah, kemudian yang perbedaannya Omnibus Law ya, rumus yang dipakai adalah UMT tambah 1 sama dengan UMT upah minimum tahunan berjalan ya, dan seterusnya keterangan UMT upah minimum tahunan berjalan. Kemudian pertumbuhan ekonomi tahunan, tidak ada inflasi tapi menjadi pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, ini sangat-sangat dirugikan ya, buruh ya atau pekerja perusahaan. Iya, pesangon ya. Nah, kemudian penggantian hak ya. Di tenaga kerja diatur dalam pasal 156 ayat 4. Kemudian di Omnibus Law tidak ada uang pengganti hak ini. Bedanya ya. Kemudian uang penghargaan masa kerja ada yang diatur di dalam pasal 156 ayat 3. Kemudian di Omnibus Law uang penghargaan masa kerja 24 tahun dihapus. Ini ya. RUU Cipta Kerja menghapus poin H dalam pasal 156 ayat 3. Nah ini yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terkait uang penghargaan bagi pekerja buruh yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih, di mana seharusnya pekerja buruh menerima uang penghargaan sebanyak 10 kali 10 bulan upah ya. Ini coba nanti teman-teman ya bandingkan nanti kalau saya share materinya ini coba dilihat ya. Ini kemudian pesangon yang sangat kecil ini, kecil di HP ya. Kalau di laptop itu bagus Pak Ibrahim, bagus sekali ya. Jadi 161 dalam hal pekerja buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Diatur dalam pasal 163 ayat 1 ya. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja buruh ya, artinya ganti ganti perusahaan ya, ganti kepemilikan ya. Nah, tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesudah ketentuan 156 ayat 2.
uang penghargaan masa kerja 1 tahun kali ketentuan pasal 156 ayat 3. Dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam hal pasal 156 ayat 4, pasal 164, 165 mengatur mengenai pekerja buruh yang di PHK karena perusahaan merugi dan pilot ya bangkrut kan, gulung tikar berhak mendapat pesangon. Pasal 166 mengatur hak keluarga buruh atau pekerja. Bila buruh atau pekerja meninggal dunia, pengusaha harus memberikan uang kepada ahli waris. Di 167 mengatur mengenai pesangon untuk pekerja buruh yang di PHK karena memasuki usia pensiun. Nah, ini kita lihat di Omnibus Law ya. Ya, pekerja pada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 161 menyebutkan pekerja buruh yang di PHK karena mendapat surat peringatan memiliki hak mendapat pesangon. Penghapusan uang pesangon bagi pekerja buruh yang di PHK karena peleburan penggantian status kepemilikan perusahaan. Pekerja buruh yang di PHK karena penggantian status kepemilikan perusahaan tidak akan diberi pesangon ini. Ini sangat dirugikan ya. Sangat-sangat dirugikan ya yang diatur dalam undang-undang kerjaan kemudian dihapus hak-haknya ya. Nah, itu perbandingannya ya. Kemudian penghapusan uang pesangon bagi pekerja buruh yang di PHK karena perusahaan merugi 2 tahun dan pilot ya, dinyatakan pilot. Pemerintah telah menghapus Undang-Undang Ketenagakerjaan 165 di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi nantinya pekerja buruh yang di PHK karena perusahaan mengalami kerugian dan pilot tidak mendapatkan pesangon. Nah, ini penghapusan uang santunan pekerja dan seterusnya. Draft Undang-Undang Cipta Kerja juga telah menghapus pemberian uang santunan berupa pesangon hak uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi ahli waris yang ditinggalkan ya. Ini penghapusan uang pesangon bagi pekerja buruh yang di PHK karena akan memasuki usia pensiun. Pemerintah telah menghapus pasal 167 yang isinya mengatur pesangon bagi pekerja buruh yang di PHK karena memasuki usia pensiun ya. Jadi mungkin ini saja ya. Nanti saya kirimkan filenya ini materinya, kemudian bisa dipelajari sendiri-sendiri ya. Gimana Pak teman-teman? Ya, saya pikir tidak ada masalah ya. Bisa dilihat apa yang saya bikin materi, bisa membandingkan ya, yang mana diuntungkan, yang mana dirugikan ya. Itu mungkin ya. Saya pikir tidak ada pertanyaan karena sudah jelas di dalam perbandingannya. Gimana Pak Darman ya, materi yang saya sampaikan saya kira jelas ya. Izin Pak, kalau bisa ada yang mengganjal sedikit Pak terkait dengan pesangon Pak. Nah, Ya, sudah. Izin Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan perihal pesangon ini. Sesuai dengan apa yang saya pernah rasakan di dunia pertambangan khususnya yang di daerah Kalimantan itu, saya melihat pesangon dibayarkan itu sesuai dengan lamanya bekerja Pak di satu perusahaan, tidak merujuk kepada undang-undang yang ada. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Terima kasih. Baik Pak Darman ya. Ini di Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang pesangon sudah jelas ya, sangat artinya penjelasannya cukup jelas. Walaupun di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan artinya apa yang perusahaan
artinya bijaki di luar daripada undang-undang tersebut, maka itu artinya mungkin perusahaan itu ya mendapat laba atau keuntungan yang sangat besar, ya, sehingga dia bisa memberikan bonus kepada pekerja-pekerjanya agar meningkatkan ya artinya kualitas pekerjaan ataupun kegiatan pekerjaan terhadap perusahaan itu sendiri, ya. Tapi kalau memang saya bicara masalah Omnibus Law itu yang undang-undang ketenagakerjaan tentang pesangon itu sudah dihapus itu Pak Darman, ya. Lebih-lebih perusahaan memberikan keuntungan atau artinya jasa produksi. Kalau memang perusahaan itu ya, saya contohkan di Pelindo ya, ada namanya Jaspro, jasa perusahaan. Kalau memang di dalam 1 tahun atau 2 tahun perusahaan itu menghasilkan laba atau keuntungan, maka itu jasa produksi ya harus dibagikan kepada tenaga kerja ya atau karyawannya sesuai dengan istilahnya kelas apa ya, kelas jabatan ya yang diatur dalam perusahaan itu sendiri. Ya, atau mungkin Pak Ibrahim mau menambahkan atau gimana? Silakan. Kita yang lainnya Pak Ustaz. Mungkin Pak Mustan, mungkin yang lainnya. Saya mau bertanya Pak. Gimana? Pak, ada masalah. Enggak, mungkin ada sebelum dulu ini bertanya, mungkin bisa ditambahkan ya jawaban atas pertanyaan Pak Darman terkait masalah pengalaman kerjanya. Kita dengan apa yang banyak Pak? Seperti itu. Lahirnya masih ada gitu. Pak Ibrahim bisa enggak Pak pertanyaannya Pak Mustang? Enggak bisa saya Kenapa? Kayak rata atau gimana orang bekerja di perusahaan yang mempunyai tanggungan, misalkan dia seperti tidak itu artinya pengalaman di sini saya Pak itu Belindo ternyata dia mempunyai kewajiban semacam 300 juta sementara dia berhenti Pak. Jadi ini dia Belindo perusahaan yang dia pada tekosan saat itu bagaimana dia Pak? Pak Aim atau Pak Darman bisa pertanyaannya Pak Mustang di Instruksi Pak, kalau untuk pertanyaannya Pak Mustang tadi, kami kurang mendengar Pak, karena mungkin dari faktor HP-nya Pak yang kurang ini. Mau apa Mustang karena saya tidak bisa mendengar pertanyaannya Pak Mustang. Saya tidak bisa. Gila ya, ada banyak sekali ya. Mungkin sedikit masukan Pak dari saya, karena setiap kali kita Zoom itu selalu vokal daripada suaranya Pak Mustan dari mungkin loudspeakernya atau apanya seperti ini terus. Mungkin bisa ditanyakan dulu sama ahlinya Pak Ibrahim.
Hmm. Ya, Hmm. Oke. Enggak, kalau Pak Ibrahim kan ya bagus IT-nya ya. Saya, nah itulah. Jadi saya nggak bisa monitor. Karena saya lumayan ini bagus ini saya. Eh, eh, tolong ini apa yang tidak punya video ini kan tidak dianggap hadir ini Pak Mustang ya. Coba lihat Fikran Swadi ya itu nama saja yang hadir ini yang ini. Videonya tidak tampil ya. Jadi ada beberapa saja yang hadir ya. Kok di foto Pak Mustang dia ya. Ya ini yang videonya yang dinyatakan ya aktif yang dinyatakan hadir. Ya nanti Pak Mustang absen ya. Uh, uh, saya pikir masalah undang-undang Omnibus Law di PSE, undang-undang tenaga kerja, nanti saya share materinya, nanti dipelajari sendiri ya, Pak Darman, Pak Ibrahim, dan teman-teman yang lain ya, Alia ya, nanti pelajari gimana untung ruginya antara perbedaan undang-undang tenaga kerja yang diatur, kemudian di Omnibus Law yang pakai diuntungkan atau dirugikan oleh tenaga kerja ya. Mungkin itu saja Pak Adi. Karena Pak Sul bilang perlu lama mungkin. Oke ya, saya pikir sampai di sini saja difoto di di kelas ya, kelas ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.